Halo ayah bunda yang masih galau mengingat tahun ajaran baru akan dimulai. Sudah tahukah ayah bunda bahwa 94% peserta didik yang berada pada zona merah, oranye, kuning dilarang untuk pembelajaran tatap muka. Hanya 6% peserta didik yang berada di zona hijau yang diizinkan dengan beberapa syarat. Seperti apa syaratnya? Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan, itu nomor satu. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah, banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan, dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Rencana ke depannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020 ya, tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran, tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadinya untuk zona-zona yang merah, kuning, dan oranye ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik ya di pendidikan dini, dasar, dan menengah. 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya masih belajar dari rumah. Ya. Yang 6% yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan protokol yang sangat ketat, yang itu yang akan kita jelaskan. Berikutnya. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Ya, misalnya zona itu sudah zona hijau, Pemda sudah mengizinkan, dan satuan pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya. Sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka, kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman, murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah. Jadi itu penting. Kita punya banyak sekali level persetujuan untuk anak atau peserta didik itu bisa masuk ke sekolah. Untuk sekolah yang sudah memenuhi semua checklist itu pun, yang di zona hijau, kita melakukan tiering daripada mana jenjang yang boleh masuk dulu. Ya. Jadinya untuk bulan pertama, pada saat itu checklist sudah terpenuhi, hanya diperkenankan SMA, SMK, dan SMP. Jadi hanya yang level lebih menengah situ. Jadi SD saat ini belum boleh dipersilakan membuka, harus menunggu 2 bulan lagi. Ya, jadinya untuk yang paling awal pun hanya level SMP ke atas yang
boleh. Baru setelah 2 bulan kalau semuanya masih oke dan semua masih hijau, baru boleh SD dan SLB yang mulai dibuka. Ya. Mungkin saya koreksi untuk yang tahap 1 adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMK, dan lain-lain. Ya. Untuk tahap 2 bulan setelah itu baru boleh SD, ya, MI dan paket dan SLB. PAUD adalah yang paling terakhir dan baru boleh di bulan kelima kalau zona itu masih hijau, ya. Bulan kelima barulah PAUD boleh memulai belajar dengan tatap muka. Kalau zona hijau itu berubah menjadi zona kuning, itu artinya proses ini diulang lagi dari nol. Jadi tidak diperbolehkan belajar tatap muka. Ya, jadi semuanya harus balik lagi belajar dari rumah. Ya, berikutnya. Ya, untuk sekolah dan madrasah yang berasrama, kalau mereka di zona hijau, pada saat ini masih dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka. Pada saat selama masa transisi atau 2 bulan pertama ini masih dilarang karena resikonya lebih rentan karena ada asramanya. Ya, jadi pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada saat masa kebiasaan baru atau new normalnya. Jadi ini pun ada spesial eksepsi untuk yang berasrama. Bagaimana ayah bunda? Sudah yakin untuk melepas buah hatinya untuk kembali ke sekolah? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.